Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Riz. Oke, pada kesempatan kali ini Kang Riz akan berbagi lagi kepada teman-teman ya mengenai mikrospeksal dan bahasan formula pada Excel teman-teman ya. Dan tidak terasa ini sudah masuk ke part ketiga teman-teman dan part keempat ya teman-teman ya. Part ketiga atau keempat? Saya lupa. Satu, dua, tiga. Ke part ketiga teman-teman ya. Jadi di part ketiga ini saya suka lupa teman-teman ya. Jadi part ketiga ini kita akan membahas mengenai, kita lihat dari daftar ya. Jadi part ketiga ini kita akan membahas mengenai sum if dan sum if teman-teman ya. Jadi kurang lebih apa itu sum if? Jadi sum if itu adalah untuk menjumlahkan angka berdasarkan satu kondisi tertentu teman-teman. Dan yang untuk sum if-nya itu adalah menjumlahkan angka berdasarkan beberapa kondisi ya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan logika ya atau if ya, tapi bedanya dia sum itu untuk menjumlahkan tapi dengan berdasarkan kondisi teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya itu adalah nilai penjumlahan teman-teman. Supaya tidak berlama-lama kita langsung saja ke praktiknya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nanti ingin berlatih ataupun belajar bareng saya, teman-teman bisa download saja file Excel-nya nanti di link deskripsi dan tentunya dengan gaya model saya ya. Jadi saya senangnya terstruktur. Jadi untuk data-data latihannya itu nanti dalam satu file dan itu sudah disambungkannya dengan istilahnya kata uh, uh, file-file latihannya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman biar gampang bisa klik saja link-link yang ada di dalam data ini ya, yang teman-teman download ya. Dan ini sifatnya berprogres sesuai dengan pembuatan video ya, seperti biasa seperti itu. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk pembahasan sum if kita masuk ke sheet latihannya yaitu sum if ya. Dimana di sini saya sudah siapkan ada dua tabel. Yang pertama itu data penjualan ya. Jadi ini menjadi masternya nih data penjualan. Kemudian yang kedua adalah total penjualannya per kategori yang akan kita gunakan fungsi sum if-nya itu di dalam tabel yang kedua teman-teman ya. Jadi kalau caranya ya teman-teman bisa pilih sel yang kosong di sini ya untuk pengisian formula sum if-nya. Kemudian kita tuliskan saja sama dengan kemudian formulanya ya sum if ya teman-teman ya. Nah, sum if kurung buka. Nah, di sini teman-teman akan disuguhkan dengan parameter yang mesti diisi ya. Yang pertama itu adalah range. Jadi range di sini adalah range yang berisikan kriterianya teman-teman ya. Jadi kalau kita misalkan ingin menghitung jumlah berdasarkan kategori di bawah ini ada elektronik, pakaian, makanan. Nah, dia ada di range yang mana nih? Kategori ini ya. Berarti ada di range kategori ya teman-teman ya. Jadi kita pilih saja range-nya. Bisa dari sini teman-teman ya dari C4 sampai ke C10. Kemudian setelah itu teman-teman bisa lanjutkan dengan menuliskan titik koma atau koma ya teman-teman ya. Dan itu tergantung dari bagaimana teman-teman men-setting batas formula untuk Excel-nya teman-teman. Itu bisa diatur di option teman-teman ya. Nah, karena kita menggunakan range teman-teman ya supaya si kategorinya tidak istilahnya gejlok ya teman-teman ya. Ini kita mesti kunci teman-teman ya. Jadi caranya teman-teman tinggal ketik saja F4 ya di antara keduanya, bisa juga seperti ini ya. Sorry. Nah, ini bisa seperti ini ya, pokoknya di setiap apa namanya tuh di setiap uh, alamatnya itu diberikan tanda dolar teman-teman ya. Jadi kalau dolar C itu artinya dia akan mengunci di kolom C teman-teman ya. Di sini ya dia kalau misalnya dia 4 berarti dia akan kunci 4-nya ya. Jadi dia mulai dari start 4 ya, kemudian dia sampai ke C10 ya. Jadi, intinya pokoknya dengan kita menambahkan dolar seperti ini, untuk range datanya itu ketika nanti kita copy pastekan itu tidak akan berubah teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke kriterianya karena di sini sudah ada teksnya. Teman-teman sebenarnya bisa nuliskan begini elektronik ya, secara manual ataupun teman-teman bisa juga pilih selnya ya kalau supaya gampang nanti si istilah kata si selnya berlanjut ke bawah ya. Nah, karena ini nggak ada lagi ke kiri dan ke kanan, kita nggak perlu kunci karena dia akan ngikut ke bawah aja. Kemudian untuk sum range-nya kita pilih istilah kata data yang akan kita jumlahkan. Ya, jadi di sini sum range-nya itu berarti dari D4 ya sampai ke D10 dan ini juga dikunci teman-teman ya supaya tidak bergerak ya. Dan kita tutup kurung lalu enter. Kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, jadi ini mempermudah kalau misalnya teman-teman ingin menghitung jumlah nilai atau hasil penjumlahan ya, berdasarkan kategori ya, berdasarkan kategori tertentu teman-teman ya. Dan kan capek ya kalau kita misalkan menjumlahkannya seperti ini teman-teman, misalkan untuk elektronik ya kita gunakan fungsi sum biasa teman-teman ya. Berarti kan kita pilih satu-satu nih. Nah, misalkan sum untuk elektronik ya kita pilih dia elektronik itu ada di D4, kemudian untuk elektronik lagi ada di apa namanya tuh, sorry, di D3 ya di sini berarti, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, di sini kurang lebih akan sama, cuman bayangkan kalau teman-teman misalkan
proses pengolahan datanya itu banyak datanya, kita mengolah data yang cukup banyak dan kita pengen menghitung berdasar kategorinya, kan nggak mungkin kalau kita pilih satu-satu ya. Belum juga kalau misalkan kita bisa, tapi tingkat errornya juga tinggi dan juga capek kan waktu juga ya. Jadi kayak siap dengan fungsi formula sum if yang seperti ini, maka hasilnya akan lebih efisien ya, secara waktu cepat dan secara data juga akurat ya. Oke, selanjutnya ini untuk formula sum if, selanjutnya adalah sum if ya. Nggak jauh beda, cuman bedanya dia nama kriterianya aja teman-teman ya. Ini kita buka saja filenya. Jadi di sini ada dua kategori. Yang pertama ada kategorinya, kemudian ada wilayahnya ya. Jadi klasifikasinya ada kategori dan ada wilayah. Jadi ada dua kondisi yang akan kita cari penjumlahannya. Kita gunakan formulanya itu, tinggal ketikkan sama dengan, kemudian tuliskan aja sum if ya teman-teman begini, kemudian kurung buka, kemudian jumlahkan. Nah bedanya kalau sum if mah itu range kategorinya yang kita pilih duluan. Nah, kalau yang sum if itu kita pilih dulu range yang mau dijumlahkan teman-teman ya. Ini di kerjaan juga sih biasanya pakainya yang sum if teman-teman ya, walaupun cuma satu kondisi ya, karena udah kebiasaan gitu ya. Nah ini tinggal ketik F4 aja. Jadi kalau teman-teman ketika F4-nya di ujung dari range, dia akan langsung kunci keseluruhannya teman-teman ya. Nah, kemudian kita titik koma ya, kita batas untuk masuk ke parameter berikutnya. Kita gunakan kriteria yang satunya, ini baru kategori yang mana ya teman-teman. Pertama yang ini ya, yang ini dulu ya, kemudian kita kunci F4. Nah, kemudian untuk kriteria pertama itu kita pilih yang berarti kategori yang ini ya, kategori ya teman-teman. Kita pilih di sini. Nah kemudian untuk berikutnya adalah kriteria range kedua teman-teman. Untuk kriteria range keduanya berarti adalah di wilayah teman-teman ya. Kita pilih range di wilayah ini ya. Kemudian kita kunci dulu kan. Dan kemudian pilih untuk kriteria kriteria kedua itu wilayah. Nah ini untuk wilayah ini tidak perlu dikunci karena nanti kita akan copy bawa di formulanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah selesai ya ini kurung tutup, kemudian tekan enter teman-teman. Dan kemudian setelah itu kita tarik formulanya, maka hasil dari eh, penghitungan formula sum if-nya kurang lebih adalah seperti berikut ini teman-teman ya. Dan ini akan sesuai apabila kita coba validasi, misalkan untuk kategori elektronik dan merupakan wilayah Jakarta, itu total penjumlahannya itu ada sekitar 12.500.000 ya. Jadi kita pilih saja begini, yang elektronik ini. Nah ini ada elektronik, tapi yang kata area Jakarta ya, area Jakarta. Nah ini ada dua ya. Jadi yang ini kan Jakarta itu kategori makanan ya, bukan elektronik. Yang sisanya ini adalah kategori elektronik. Kalau kita jumlahkan kurang lebih hasilnya, kalau kita lihat di sini ya, ini 12.500.000. Jadi sesuai ya teman-teman ya. Jadi dengan formula sum if ini teman-teman, ini mempermudah teman-teman ketika melakukan penjumlahan, terutama untuk penjumlahan berbasis kategori teman-teman. Oke, mungkin pembahasan mengenai sum if saya cukupkan, sum if dan sum if cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat untuk videonya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang penyampaian dalam penyampaiannya berkaitan dengan keterbatasan pengalaman dan juga pengetahuan yang saya miliki. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri video kali ini. Bila terima hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.